Shalom Bapak dan Ibu. Ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk handphone mungkin bisa di silent agar tidak mengganggu ibadah. Bapak dan Ibu semua, mari kita saat teduh sejenak. Kita renungkan seluruh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur untuk seluruh penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada minggu pagi hari ini, kembali kasih dan rahmat-Mu menyelimuti kami semua, sehingga kami dapat berkumpul bersama, kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami. Dapat beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini yang di luar batas kemampuan kami untuk dapat memahaminya. Dan biarlah ibadah pada minggu pagi hari ini, kami menyerahkannya di dalam pimpinan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, juga di dalam berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita pujikan pujian hormat pada anak Allah. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai ucap salam dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah dengan rendah hati kepadanya, dengan sikap penyembahan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan terimalah anugerahnya, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah pada pagi hari ini, terdapat dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita sambut dengan pujian ayat yang ketiga, segala saleh berhati. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Silakan duduk jemaat. Saya undang anak-anak yang dicintai oleh Tuhan ke depan.
nyanyi sendiri, anak-anak nyanyi sendiri. Marilah. Mari bersama-sama kita renungkan. Iya. Mari kita berdoa. Keselamatanmu itu tidak hanya kepada orang yang dewasa, tapi juga Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu yang kecil, yang telah mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan terus memberikan pemahaman bahwa mereka telah diselamatkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus kiranya menjaga keselamatan itu dalam diri anak-anak ini, dan mereka akan beribadah untuk merayakan keselamatan Tuhan. Berkatilah firman yang diberitakan kepada mereka, puji-pujian yang naik kepadamu harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sambutlah dengan tangan kasih dan sayang-Mu anak-anak ini yang beribadah kepada Engkau. Biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah sejak dari sekarang sampai selamanya kepada anak-anak yang datang kepadamu beribadah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun kita sudah menjalani tahun baru di minggu kedua ini, saya mungkin juga Bapak Ibu menyadari kita tidak luput juga melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Baik itu pikiran, perkataan, perbuatan. Mungkin kita juga pernah menyakiti hati suami kita, anak kita, dan sesama kita. Marilah pada kesempatan yang bahagia ini, penuh anugerah ini kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti. Mari kita nyanyikan bersama. Ketika hatiku telah disakiti. Apa saudara? Ajarku memberi hati yang mengampuni. Hati mengampuni. Ketika hidupku tak dihakimi. Ajarku memberi. Hati mengasihi. Sekali lagi dari atasnya. Ketika hatiku tak disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku tak dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni bersama kepada kami. Seperti hati Bapa
tetap mengalun. Silakan Bapak Ibu Saudara, mungkin kondisikan diri hakim, berilah pengampunan. Bapa di surga, kami sering menghakimi orang, menyakiti hati orang, dan kami puas dengan perilaku seperti itu. Ampuni kami ya Tuhan, karena salib Kristus wujud pengampunan Tuhan kepada kami. Dan kami dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti, yang bersalah kepada kami. Dan itu kalau menjadi sesuatu yang biasa kami lakukan, tolong kami ya Tuhan tidak melakukannya lagi. Karena itu akan merugikan persekutuan kami, baik dengan Engkau maupun dengan sesama. Dan itu tidak menunjukkan kedalaman identitas kami sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, wajahku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. ampuni bila kami Ampuni bila kami tak mampu mengampuni dan sama kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada mengasihi tiada pamrih. Biarlah kehidupan mengampuni menjadi kehidupan kita di tahun 2025 sampai selamanya. Firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah berita anugerah dan pengampunan untuk kita pagi hari ini. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kita yang sudah menerima anugerah pengampunan Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal 4, ayat 22 sampai 24. Minta tolong kalau dengung ya. Mari kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggungkan masa lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah,
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita melakukan perintah Tuhan yang agung dan mulia dan memberkati hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan hati bersyukur kepada Dia. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Kita ada sampai saat ini itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Daya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Daya semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mengatakan Yesus bersungguh. Kembali Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Dengan hati ucapan syukur kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu Tuhan, memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu,
menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih untuk kebaikan di tahun yang baru ini. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memuji Tuhan, berikan salam kanan kiri lagi, senyuman yang paling manis di tahun 2025. Kita mau menyambut Raja kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus Kristus.
dan sambut kerja kita. Mari kita sambut raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus Kristus, Kristus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pembacaan Mazmur akan dibacakan oleh Bapak Sigit. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Sigit. Siapa yang percaya tahun 2025 Tuhan akan menyertai kita. Amin. Saya undang kembali bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita untuk menjalani hari ke depan di tahun 2025. Haleluya. Banyak hal yang terjadi, tak percaya, tapi kita percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, untuk bantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau kebenaran dan Kau pelindung. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kebenaran Tuhan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau kebenaran dan Kau pelindung.
kekuatan Mazmurku, pelindung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau kebenaran dan berkat perlindungan. Siapa bersyukur Tuhan? Cuma satu bersyukur, kami selalu padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, padamu dibangunnya, Kudusku beraja, namun kami setiamu tak berhenti. Ubahkan jiwaku, makin tahu padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, padamu dibangunnya, Kudusku beraja, namun kami setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Ya, biarlah pagi hari ini kita mau yakini kita mempunyai Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Dan biarlah melalui firman yang akan disampaikan menguatkan hati kita.
Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berjanji, dan disitulah terletak pengharapan kami. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus kiranya menolong hamba yang menyampaikannya, menjelaskannya, dan biarlah Roh Kudus juga memberikan sukacita dan kesukaan ketika kami menikmati firman-Mu dijelaskan. Dan biarlah firman-Mu itu menolong kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, tangguh di dalam keadaan zaman apapun, seburuk apapun keadaan kami. Pun kalau kami pun diberkati, kami tetap merendahkan hati kami di hadapan Tuhan untuk menaikkan pujian syukur karena kasih setiamu besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kekasih jiwa kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru untuk kita semua. Tapi wajahnya nggak lama semua ya. Nggak ada yang baru kayak gitu ya. Apalagi saya ya, tambah payah. Bapak Ibu, mari kita buka Ratapan pasal 3 ayat 18 sampai dengan 26. Ratapan pasal 3 ayat 18 sampai dengan ke-26. Sudah semua? Kita sabar menunggu Ibu Selamat ya. Para Pak selamat datang Pak, sudah lama, kangen banget. Tapi hari ini kangennya tersampaikan semuanya. Udah? Oke, ayat 18, saya, jemaat, ayat 19, dan seterusnya demikian. Pikirku lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan, ayat 19, maaf. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sama-sama, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau huk ditaruh padanya. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi melakukan kebenaran firman yang menghidupkan, yang memberkati, yang menguatkan kita. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih teman-teman, tim musik dan singers. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perikop yang kita baca, perikop yang sangat bagus ya, saat kita memulai tahun baru. Karena perikop ini membahas salah satu pertanyaan yang paling penting di dalam hidup kita ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bagaimana kita menghadapi kesedihan di dalam hidup kita ini. Bagaimana kita mengatasi penderitaan dan kehilangan sebagai orang percaya. Bagaimana kita menangani emosi yang menyertai kehilangan pekerjaan atau persahabatan, atau mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Atau yang kita cintai itu suami, istri, dan anggota keluarga. Haruskah respon kita sebagai orang Kristen berbeda dengan respon mereka yang tidak mengenal Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu demikian, dan saya percaya bahwa ayat dalam Alkitab di Ratapan ini mengajar kepada kita beberapa kebenaran yang sangat berharga tentang bagaimana menghadapi kehilangan dan duka cita, persoalan-persoalan di dalam hidup kita
yang kita harapkan, kita mimpikan, tetapi terlewatkan di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Yeremia yang menulis kitab Ratapan ya, pada periode paling gelap, ada ya di apanya? Ya, bisa dibaca ya, kecil ya. Ya itu. Yang paling gelap dalam sejarah Yehuda, masa terendah jatuhnya suatu bangsa. Bangsa apa? Bangsa umat pilihan Allah dihancurkan oleh bangsa Babel dan masuk ke dalam pembuangan. Menjadi budak, kehilangan harga diri, kehilangan negara, kehilangan tempat ibadah, dan seterusnya. Dan penyebabnya semua kita tahu adalah dosa. Dosa bukan satu orang, dosa dari pucuk pimpinan sampai ke rakyat biasa. Sehingga tidak bisa disalahkan kalau Tuhan itu menghukum mereka. Oleh karena itu kan dosa mereka. Mereka yang harus menanggung kesalahan karena dosa mereka. Bapak Ibu, di dalam kitab Yeremia kita menemukan sebuah kebenaran yang hakiki. Penderitaan tidak berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Pada waktu itu bangsa Yehuda telah berpaling dari Allah, meninggalkan Allah. Mereka telah memilih kehidupan yang penuh dengan amoral oleh karena meninggalkan Tuhan. Tipu daya sudah menjadi suatu habitat kehidupan yang tidak merasa itu sebuah dosa. Ya. Keluarga mereka terpecah belah, konsekuensi oleh karena mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, mereka terbuang menjadi pengungsi. Ya. Mereka mengalami dua kali, yaitu di Mesir dan juga di Babel. Tapi yang menyedihkan adalah di Babel. Karena mereka telah memiliki tanah yang begitu luar biasa, tanah perjanjian. Tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka melarikan diri. Mereka mengungsi, keluar dari tanah perjanjian. Padahal itu yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ratapan mengingatkan pentingnya kita meratapi dosa yang telah kita perbuat. Ya. Tapi juga bukan sampai di situ. Setelah kita meratapi dosa kita, menyadari bahwa dosa itu begitu luar biasa mengerikan, ya, tapi juga memohon pengampunannya. Ya. Dan Tuhan menerima kembali semua yang telah kita lakukan dan kita minta pengampunan dosa kepadanya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mengatakan Ratapan ini adalah puisi tentang bata yang hancur, jatuh. Ya, begitulah kehidupan orang Israel, orang Yehuda secara khusus yang telah meninggalkan Tuhan dengan sengaja. Ya. Kalau kita melihat latar belakangnya, ayat-ayat yang kita telah baca itu, ayat 1 sampai 9 itu Bapak Ibu, itu mengenai hukuman Tuhan kepada Yehuda. Ya. Hukuman Tuhan kepada Yehuda itu yang membuat mereka harus menderita. Dan Charles Spurgeon, Bapak Ibu, di dalam tulisannya menggambarkan Tuhan menghukum Yehuda itu seperti seorang narapidana yang kakinya dirantai besi itu berjalan, ya. Atau trap ya, seorang teolog mengatakan itu seperti seorang, dia menggambarkan kisah seorang petinju yang kalah, ditinju terus, ya, sampai KO. Atau dia menggambarkan juga seperti pandai besi yang menempa besi-besi. Nah, begitulah gambaran daripada orang Yehuda di dalam pasal ayat 1 sampai 9 itu. Dan hukuman itu membuat mereka keputusasaan yang dalam. Kehilangan harapan. Termasuk Yeremia.
Kalau ayat 2 digambarkan dengan berjalan mereka di dalam kegelapan. Ayat 7 telah mengurung aku. Ayat 8 doa pun disampaikan, Tuhan tidak mendengarnya. Ya. Tuhan menutup telinganya atas doa-doa umatnya. Dan ayat 19, coba baca itu ya, di ayat 19 tadi. Ya, keadaan mereka yang karena dosa itu digambarkan dengan racun pahit atau kepahitan itu Bapak Ibu. Di dalam pasal 10 ayat yang ke-18, Tuhan Yeremia gambarkan musuh yang menyerang dalam berbagai hal cara, melalui beruang, ya, singa, busur panah yang menancap, sehingga di dalam ayat 18 itu lenyaplah segala kemuliaan dan pengharapan mereka tidak lagi terkubur. Bapak Ibu, kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa kehilangan kemuliaan Allah, kata Paulus. Dan di dalam ayat 19 sampai 24 dan seterusnya itu, dalam penghukuman Allah, Yeremia merenungkan kasih setia Tuhan. Dan itu menaikkan, meningkatkan, memunculkan harapannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan, Yeremia mengatakan, kasih setia Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap, tidak pernah berhenti. Meskipun aku dalam penderitaan, meskipun kami di dalam penghukuman, meskipun kami terbuang, tapi Allah yang kasih setianya itu menjadi titik tolak dia berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dia mempercayai kepada Tuhan. Kiranya semua penderitaan, pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami, itu tidak membuat kita kehilangan pengharapan. Ya. Ingat kasih setia Tuhan kepada umatnya yang berdosa, yang terbuang oleh Tuhan. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk mereka datang, memohon, berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, kiranya tahun 2025 ini menjadi tahun kita berharap kepada Dia. Karena kasih setianya itu. Alasan berharap kepada Tuhan, ayat 19 itu, ya, perlu menyadari keberadaan hidup yang hancur dan terpuruk karena dosa. Ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Di situ menyadari Yeremia bahwa mereka karena dosa hancur dan terpuruk. Dosa itu mendatangkan hukuman untuk menunjukkan hukuman itu keadilan dan kekudusan Allah. Umatnya itu umat yang kudus, Allah itu Allah yang kudus. Tapi kalau umatnya berdosa, maka Yeremia katakan dihukum untuk menunjukkan keadilan, kebenaran, dan kekudusan Allah. Jadi kalau kita, Bapak Ibu dan saya, dihukum oleh Tuhan karena dosa, itu untuk menunjukkan bahwa Dia benar, Dia adil, Dia kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat dosa dikatakan tadi lenyap kemuliaanku, bahkan harapanku kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah meninggalkan mereka dan membiarkan mereka pergi ke Babel. Babel mengalahkan mereka dengan sadis. Tapi Bapak Ibu, Yeremia lain. Ketika keadaan itu dia melihat dan dialami, dia punya pemahaman Allah itu kasih setianya tidak berkesudahan. Meskipun kami sedang dihukum, maka dia berharap kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Ya. Dosa itu racun yang melumpuhkan, yang mematikan bahkan. Tetapi kasih karunia Allah, kesetiaan Allah, belas kasihan Allah, rahmat Allah selalu memberi penghidupan kepada kita. Marilah kita jalani 2025 ini dengan pengertian Tuhanku itu kasih setianya tak berkesudahan. Tak pernah berhenti dalam hidupku ini. Meskipun aku sering jalannya belok sana belok sini, tidak lurus, berfokus kepada Tuhan.
Yeremia menemukan titik dasar fondasi kehidupannya adalah pada kasih setia Tuhan. Maka dia datang, dia memohon, dia berharap, Tuhan tolonglah kami. Atas kasih setia Tuhan itu Bapak Ibu yang tidak pernah meninggalkan umatnya, dia merendahkan diri. Memohon agar Tuhan mengingat kasih setianya, belas kasihannya, kebaikannya. Bapak Ibu, ketika kekuatan kita mulai melemah dan menghilang, mari kita datang kepada Tuhan kembali. Dia akan memulihkan kekuatan kita kembali. Ya. Calvin bagus sekali. Dia berkata begini, dalam kelemahannya Yeremia diberi harapan baru oleh Allah. Dan harapan itu yang memberi kekuatan kepada dia. Oh Bapak Ibu saudara sekalian, Calvin dalam tafsirannya menemukan di dalam kelemahannya dia mendapatkan kekuatan dan pengharapan dan iman. Ya, karena dia datang, dia tahu Allah itu kasih setia luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita berharap kepada Tuhan? Meskipun kita jatuh di dalam dosa, meskipun kita gagal, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Amin. Ya. Dia bukan seperti suami atau istri yang kalau misalkan suaminya itu nakal, dia meninggalkan. Enggak. Kasih Allah itu tak berkesudahan, tak terbatas. Kekal selama-lamanya. Meskipun anak bungsunya itu meninggalkan bapaknya, menjual semua harta kekayaannya, tapi bapaknya itu menanti anaknya itu datang kembali. Itulah kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu berharap, bukan kita hanya berharap kepada Tuhan. Allah pun berharap kepada kita untuk kita datang kepada Dia. Amin. Bapak Ibu. Itulah ketika saya jatuh di dalam dosa, saya tahu Allah berharap saya datang kepada Dia, bukan saya datang kepada Dia. Kita tidak mungkin berharap kepada Dia kalau Tuhan tidak memulai berharap kita datang kepada Dia itu. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya. Rahmat-Nya selalu baru kepada kita, Bapak Ibu. Ayat 21-22. Saya membacanya, tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Tadinya Yeremia hanya berpusat kepada penderitaan, kepada kesulitan, kepada hukuman Allah, kepada keterpurukan, kepada rasa malu yang luar biasa. Ya, diejek-ejek oleh bangsa-bangsa lain. Tadinya dia berpusat kepada itu. Kan kita sama ya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu pergumulan, persoalan, kita terus berkutat kepada permasalahan, persoalan, penderitaan, kesusahan itu. Tapi Yeremia mengajar kita pada pagi hari, mengajar kita pada hari ini. Di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, kepahitan, ketertekanan jiwa karena hukuman Allah atas kita yang berdosa, Yeremia mengajar, ayo berbalik kepada Allah. Ya. Karena kalau kamu hanya tertuju matamu kepada kesengsaraan, engkau tidak bisa keluar dari penderitaan itu. Semakin terpuruk, semakin terpuruk. Engkau akan keluar dari kesusahan penderitaan itu kalau berbalik kepada Allah dan berharap kepada Allah. Mengapa dia berbalik kepada Allah Yeremia? Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah itu fondasi daripada karakter dan sifat Allah itu, Bapak Ibu. Kasih Allah itu terikat dengan perjanjian kasih Allah. Menunjukkan sifat atau natur Allah yang sempurna. Kasih setia itu yang terkait dengan perjanjian Tuhan, itu fondasi
dari setiap hal apa yang Tuhan lakukan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa mengasihi untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Oleh karena ketika mereka dihukum karena dosa, maka Allah melakukan hukuman. Tetapi di belakang semuanya adalah kasih setia Tuhan. Itu anugerah Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan, kualitas esensi dari sifat Yahweh yang kekal. Yang menjadi fondasi karakter atas tindakan-tindakannya. Dia melakukan segala sesuatu itu, berbuat segala sesuatu itu berdasarkan kasih-Nya, meskipun kita oleh karena dosa dihukum olehnya. Tapi semuanya untuk menunjukkan kasih-Nya. Kita kan sering gitu Bapak Ibu ya, punya anak-anak, kalau nakalnya udah kelewatan kan kita ceples dia gitu ya. Ya, celakalah kita orang tua kalau kita menghukum anak, memukul dia karena kemarahan, karena kebenciannya, supaya dia bisa mati atau patah tangannya, kakinya. Oh enggak. Ya. Setiap orang tua ketika anaknya nakal, dia pukul, tapi berdasarkan kasihnya. Ya. Makanya ibu saya itu waktu dia marahin saya dulu ya, dia nangis sebenarnya. Kenapa anakku nakal kayak gitu? Karena aku mencintai dia. Tapi setelah dia pukul saya, dia cubit saya, dia macam-macam gituin saya. Lalu kemudian dia pergi ke pasar loh. Untuk apa? Dia beli ayam. Dipotong ayam kampung itu dia masak. Dia menghibur, menguatkan saya, anakku. Meskipun aku marah kepada kamu, tapi kasihku melebihi daripada marahmu kepadaku. Waduh, ini orang tua kok mulia ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Ada yang mengatakan begini, Bu. Kasih setia Tuhan itu yang tidak berkesudahan seperti rahim seorang ibu. Tahu ya, yang mengandung kayak si Christina. Ketika seorang ibu mengandung anaknya di rahimnya itu, maka seluruh perhatian, cinta, kasih, kepedulian, seluruhnya itu dipusatkan pada anak itu. Oleh karena itu Wahyu, ketika istrimu sekarang itu sedang hamil, kamu jangan investasikan kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya itu ya. Ya, karena dia sedang mencintai anakmu, maka engkau harus mencintai juga dia. Meskipun kadang-kadang menjengkelkan juga orang ibu hamil itu ya. Ibu-ibu yang hamil sering menjengkelkan anaknya, suaminya enggak? Ngidem itu ya biasanya. Kalau ngidemnya minta mangga enggak apa-apa Pak ya. Kalau ngidemnya itu minta mobil elektrik, ya gimana itu? Mahal ya. Tapi puji Tuhan lah suami-suami kiranya dapat menjawab ibu-ibu yang hamil minta mobil elektrik yang bagus itu ya. Ya sekurang-kurangnya yang hybrid itu, aduh. Ibu Mona beli, dia beli juga mobil yang lama itu, dia beli itu. Tapi irit Pak ya. Seorang ibu, begitulah Tuhan menggambarkan kasih-Nya kepada kita. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung, yang memberi perhatian luar biasa kepada anaknya itu. Ya kan? Makannya dijaga, minumnya dijaga, dia bisa menguasai emosinya, supaya anaknya juga. Hai ibu-ibu yang nonton ini khotbah. Ya. Apa ayah, bapak-bapak. Jangan karena egoismu, kamu berantam. Kamu tidak mencintai anakmu yang di dalam kandungan. Bayangkan kalau orang tua berantam, hasilnya itu anak yang bagaimana? Jiwanya kacau, balau. Ya. Ibu-ibu juga begitu ya dulu kan? Ya. Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berharap kasihanilah aku, pulihkanlah kami ya Tuhan. Kami melakukan kesalahan. Ya. Ampuni. Yeremia tahu meskipun umat Tuhan dihajar, dikalahkan bangsa-bangsa lain, mereka dibuang ke tanah Babel menjadi budak, mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan setianya tak pernah berkesudahan. Kasih-Nya abadi.
kasih-Nya itu melampaui segala hal itu. Meskipun mereka diperbudak, ya, diperhamba, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di Babel. Justru di Babel Tuhan mengembalikan panggilan mereka sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah membinasakan, tidak pernah melenyapkan umatnya itu. Meskipun berdosa, Tuhan masih meninggalkan sisa-sisanya umat Tuhan. Dan sisa umat Tuhan itu dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, apa esensi dari kasih Allah itu adalah tidak pernah habis-habisnya. Tidak pernah berkesudahan. Kasih setia dan rahmat Tuhan selalu abadi. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu baru. Seperti pagi yang selalu konstan muncul. Begitulah kasih Tuhan di dalam hidup kita ini. Kasih dan rahmat Tuhan itu Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah gagal. Dia mengasihi, mencintai, dan memberikan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Morgan, seorang penafsir dan teolog, mengatakan seperti gini, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan tetap ada, tidak pernah absen sekalipun dalam hukuman. Yang paling berbahaya adalah ketika jiwa kita tertekan karena berbagai masalah kehidupan kita. Kita dalam keberadaan keputusasaan yang mendalam, kita menjauh dan berpaling dari Tuhan. Itu yang paling berbahaya. Tapi yang paling berbahagia adalah ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, kita datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan, berharap kepada Dia, maka Tuhan berbuat luar biasa di dalam hidup kita ini. Di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita memusatkan pikiran kita, bukan kepada penderitaan itu, kesusahan itu, kesulitan itu, tapi kepada Allah yang kasih setianya tidak tergoyahkan dan selalu aktif untuk hidup kita. Jangan berputar-putar pada diri sendiri menjalani tahun 2025 ini dengan persoalan-persoalan yang belum selesai di 2024 itu. Itu akan menyedihkan, akan membuat kita kurang bahagia. Marilah kita mengubah situasi itu ya, dengan berharap kepada Dia, dengan datang kepada Dia. Ayat 21, sebab itu karena kasih setia dan rahmat-Mu, ya, aku berharap kepadamu, ya Tuhan. Ya. Mazmur 31 ayat 24, kuatkanlah dan teguhkanlah, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah aku, ya Tuhan, yang berharap kepadamu. Ya, Bapak Ibu. Saya menemukan saat-saat ini makna perkataan ini, Bapak Ibu, di tengah pergumulan juga yang sedang saya alami. Ya, berharap kepada Tuhan itu membuat tidak stres, membuat saya tidak jatuh kena stres, bahkan makannya tambah-tambah, bukan melarikan diri karena stres, enggak. Tapi kesukaan hidup karena berharap kepada Tuhan. Tuhan bisa, dunia ini semua yang ada pada kita, di samping kita itu bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia setia. Oleh sebab itu mari kita berharap kepada Dia. Yang berikutnya Bapak ayat 24. Dikatakan di ayat 24 itu, Tuhanlah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Tuhan adalah bagianku atau warisanku. Ya, Tuhan adalah bagianku, itu artinya Tuhan adalah warisanku. Tuhan adalah pahalaku. Ya. Kenapa Dia menjadi pahala dan warisan dan bagian hidup kita? Oleh karena Allah kasih setianya tidak berubah. Allah rahmatnya selalu baru. Allah yang rahmatnya selalu baru itu panjang sabar. Allah yang panjang sabar itu Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang benar. Dia juga adalah Tuhan yang menolong. Dan Yeremia berkata, meskipun umatnya dalam penghukuman, Allah adalah bagianku, Allah adalah warisanku, Allah adalah paling yang sangat berharga, meskipun dalam kondisi yang paling terburuk di dalam hidupku itu. Mazmur katakan, ayo baca sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
Oh, luar biasa kalimat ini. Ya. James, Fawcett, dan Brown itu memiliki Allah sebagai bagian yang hidup kita adalah apa itu? Adalah dasar pengharapan kita. Calvin bilang apa tuh, tolong? Ada? Calvin mengatakan, kita tidak dapat berdiri teguh dalam kesulitan kecuali kita merasa puas dengan Allah, dengan pertolongannya. Karena apabila kita meninggalkan Dia, kesulitan apapun menimpa kita menyebabkan iman kita itu runtuh. Tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Penting, Allah bagianku. Ya, kita sering mengatakan anak itu bagianku, enggak salah. Suami bagianku, istri bagianku, enggak salah. Harta kekayaan bagianku. Tapi jangan lupa Allah itu bagian hidupmu, warisan hidupmu, pahala hidupmu. Amin. Aduh, Mak, luar biasa Bu ya. Tuhan kita itu dia mau menjadi bagian hidup siapa kita? Kita ini dari debu dan tanah. Berdosa pisan. Tapi Allah itu luar biasa. Ya. Biarlah tahun 2025 ini Bapak Ibu mengatakan, sekalipun semuanya tidak ada lagi pada hidupku, tetapi yang ada dalam hidupku adalah Tuhan. Ya. Harta bisa habis. Dan kita mendengar Bapak Ibu, kemarin mungkin ada di YouTube, itu ada seorang kaya raya yang punya showroom mobil mewah-mewah, kemudian karena rob tak apa begitu ya, masuk semua ke showroomnya tuh. Dan dia menangis, karena satu mobil itu harganya miliaran Bapak Ibu. Dan banyak mobil yang miliaran itu. Oh Bapak Ibu, dia bagian kita, tapi dia bisa hancur oleh karena banjir. Tapi Tuhan tidak pernah bagian hidup kita, dia hancur karena dia Allah yang kekal. Kasih setianya luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya ayat 25. Mengapa kita belajar berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Esensi dari karakter Allah itu adalah baik. Gak ada jahatnya. Baik, sempurna kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan itu mendatangkan, ya, maksudnya kasih setia Tuhan itu mendatangkan kebaikan, bermanfaat, dan menyenangkan. Kebaikan itu menyenangkan, kebaikan Tuhan itu menyenangkan, Bapak Ibu. Bermanfaat. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah. Karena Tuhan yang baik itu bermanfaat, berguna amat bagi hidup kita. Meskipun dia memakai penghukuman, tapi tujuannya adalah untuk supaya kita menjadi baik. Ya. Saya sering diceples sama papa mama saya itu. Mereka memang nakal. Ya. Tapi sekarang saya renung-renungkan ya. Baik ya. Dulu kan biasa ya, karena di Sabang itu, di Aceh itu susah makan. Ya. Zaman-zaman tahun 61 sampai 70-an, ya 80 awal Pak ya susah hidup itu Pak mengalami. Nah itu jangan ada makanan yang mama saya masak siang, sisa makanannya itu ditaruh di lemari. Nah papa mama saya itu tidur. Nah kita nih ngerjain itu ngambil makan ikannya itu. Waktu makan malam mana nih ikannya? Ya sudah yang paling gede yang rupanya yang makan itu. Maklum lagi pertumbuhan pertumbuhan remaja gitulah, makannya kan kuat. Nah sering dipukul, centil di apa. Tapi saya sadar ya, itu kebaikan juga. Supaya saya menghargai bahwa orang lain juga perlu makan ikan itu. Ya. Ajis Gagap itu mengatakan, ya, yang paling gak enak itu makan. Ya. Nasinya masih ada, tapi lauknya itu udah habis. Ajis Gagap itu. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ada itu ya.
Nah, begitu Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Ya, tidak pernah dia tidak baik dalam hidup kita. Meskipun dia mengizinkan sesuatu yang kita tidak inginkan dalam hidup. Ayat 25-26 mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Baiklah menanti dia dengan diam pertolongan Tuhan. Maka berkat-berkatnya akan mengalir di dalam kehidupan kita. Thomas Brooks itu seorang penulis Puritan. Bagus sekali kalimatnya. Saya baca, apa maksudnya ini? Allah karena dia baik, tidak dapat memberikan apapun. Setuju? Lalu dilanjutkan. Ya. Dan tidak melakukan apapun. Tidak memberikan apapun, tidak melakukan apapun, kecuali apa? Baca. Apa yang baik. Wah, ini filsafat ini. Bahasa yang bagus sekali orang Puritan. Saya mengikuti pelajaran orang-orang Puritan ya, orang Kristen Puritan itu. Ya. Mereka itu orang yang selalu kalau satu kata itu berpikir 50 arti. Harus dapat. Ya, perkirakan begitu. Bukan asal percaya saja, tapi apa percaya itu ya? Diurai panjang. Itu orang Puritan. Ya. Maka dikatakan Allah karena dia baik tidak dapat memberikan apapun dan tidak dapat melakukan apapun kecuali apa yang baik. Apa respon yang tepat Bapak Ibu atas Tuhan itu kasih setianya luar biasa. Ayat 25a, mari kita berharap. Mari kita mencari dia. Mari kita menanti dia. Berdiam diri di hadapan dia. Itu yang pertama, respon yang tepat. Respon yang kedua yang tepat adalah menunggu waktu Tuhan. Bukan waktu Anda, bukan waktu saya, bukan waktu saudara. Jangan paksa-paksakan Tuhan dengan rencana program, dengan waktu dan kehendak. Tidak bisa. Respon yang tepat terhadap kasih setia Tuhan dan yang baik itu, menunggu waktu Tuhan yang tepat, itu yang paling terbaik. Ya. Ada seorang yang mau menikah, enggak nikah-nikah ya. Ya. Lalu dia mulai nyalahin Tuhan, nyalahin sana sini gitu ya. Ya, ada seorang batuan mengatakan, berdiam diri, doa terus. Dan tidak disangka, dia mendapatkan seorang suami, kayak seperti Pak Yosef dengan Ibu Retno itu ya. Bu Retno, engkau mendapatkan suami yang amat sangat baik. Semua ibu-ibu yang dapat suami, mendapat suami yang baik. Hai bapak-bapak, engkau mendapatkan istri yang baik karena engkau menanti berharap kepada Tuhan untuk seorang teman hidup. Dan yang ketiga Bapak Ibu, respon yang tepat, apa itu? Disiplin Tuhan adalah proses pelatihan dan pembentukan Tuhan. Ayat 27. Sejak muda engkau sudah harus disiplin hidupmu dengan Tuhan. Itu adalah proses pelatihan dan pembentukan Tuhan. Jangan sudah mau sakit, mau mati baru. Ya. Jangan sudah mau lumpuh baru datang. Nah, Tuhan masih bisa menerima itu. Tapi kamu bisa berbuat apa kalau sudah keadaan begitu? Mari sekali lagi kita kuat. Kita masih muda. Ya anak-anak muda, sejak kecil engkau disiplin hidup dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bergereja dengan Tuhan, berdoa, disiplin, membaca Alkitab. Karena Tuhan itu baik. Dia kasih setianya akan kau nikmati di dalam hidup ini. Terus Mbak, pertanyaan reflektif. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara? Coba renungkan. Tahun lalu. Pernah nggak terbersit atau tidak pernah terucapkan? Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Mari menjalani hidup di tahun 2005 dengan kalimat ini. Apakah sudah percaya Allah mengasihi dengan kasih setia yang tak berkesudahan? Tahun lalu mungkin kau nggak berkata, tapi tahun ini mari kita berkata, Tuhan, Engkau kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup saya. Apakah engkau saya dapat berkata dengan iman dalam setiap kondisi apapun, Allah adalah bagianku, warisanku, pahala hidupku. Yang tahun lalu mungkin kau nggak pernah mengatakan itu, tapi tahun ini ketika ada pencobaan dan godaan pergumulan dalam hidup kita, kita katakan, apakah Allah adalah yang terbaik dari segala yang terbaik yang saudara miliki? Itu pertanyaan reflektif.
yang kamu harus pikirkan dan renungkan. Ya. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita menyanyi pujian ini ya. Maaf saya agak sedikit, narsis sedikit ya. Mana nih audionya? Kalimatnya? Oh. Lagunya. Besar setia Allah Bapa, ada kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi pun adalah kasih setia. Ya, besar setia kepadanya. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari besar setiamu sekalipun dagingku hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah selama. Mari kita nyanyikan dengan hati kita. Sekalipun dagingku dan habis gunung batuku dan bagian tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tepuk tangan untuk saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena cinta-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tahun yang lalu. Pun kami percaya tahun ini ya Tuhan, Engkau tetap menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, buatlah hati kami hati yang begitu mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga.
Kami berdoa untuk gerejamu ini, biarlah tahun ini adalah tahun kami menuai banyak jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik itu melalui kata-kata, melalui perbuatan hidup kami, terutama di dalam kehidupan kami berkeluarga, bermasyarakat, dan terutama di gereja ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya semua program pelayanan yang akan disusun tahun 2025, itu memerlukan cara hal yang bisa menolong orang untuk datang kepada Kristus. Biarlah program-program kami bukan program untuk memperkaya gereja, memperbesar hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi program yang membawa orang datang kepada Kristus. Biarlah jemaat-Mu bergerak mengambil bagian di dalam mendoakan, mengabarkan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan kasih berkat-Mu, tolong lindungi, jaga dari segala hal-hal yang membuat terpecah belah bangsa ini. Berkati Pak Prabowo dan semua jajaran petinggi-petinggi pemerintah kami dapat melakukan amanat rakyat, mendatangkan kesejahteraan bagi semua kami ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk kami boleh Tuhan persekutukan kembali di tahun 2025 ini. Biarlah kami bergandengan tangan, saling menasihati, saling menolong, saling menopang, saling mendoakan, saling menasihati, dan dengan rendah hati satu sama lain boleh mendengar, boleh melayani Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berdoa untuk Karissa, Claudia Chin, yang tanggal 6 Tuhan tambahkan usia 1 tahun, Ibu Rinda di 10 Januari, anak kami Sharon Wahyudi 12 Januari. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan begitu baik memberi kepada Karissa, Sharon, ayah, ibu, saudara yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menolong mereka sepanjang tahun yang kemarin. Biarlah tahun ini anugerah Tuhan berlimpah-limpah dinikmati dengan syukur kepada Engkau. Berikan kesehatan, berkati mereka dalam pelajaran di sekolah, dalam pergaulan, dan biarlah mereka terus bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Ibu Rinda, terima kasih Engkau sudah menolong, memberkati dia, dan memberikan kekuatan, karena masa yang lalu pun juga mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupannya. Tapi Tuhan oleh karena anugerah dan kuasa-Mu dapat terus melanjutkan hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Rio untuk firman Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita siapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang mengandasi persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Silakan tugas persembahan untuk mengedarkan kantong persembahan.
Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih, tidak saja firman-Mu yang mengencangkan hati dan pikiran kami, tapi juga berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan bagi kami telah kumpulkan dalam persembahan di dalam rumah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada warta jemaat untuk tanggal 12 Januari. Visi kita tetap membawa orang kembali ke jalan Tuhan dengan tema besar Christ is Lift Up. Kenal, perkenalkan, dan hadirkan Kristus dari Yohanes 12 ayat 32. Untuk info sekretariat, selama bulan Januari dibuka ruang kesaksian. Bagi jemaat yang ingin bersaksi silakan untuk menghubungi sekretariat dengan Ibu Retno ya. Untuk yang berulang tahun, ada Karisa putrinya Bapak Evangelis Herijin, ada Ibu Rinda, dan ada Sharon Olivia putrinya Bapak Evangelis Agus. Kepala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Tunggu Pak Pendeta. Januari diberi kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di tahun 2024. Pokoknya minggu ini belum ada yang berani. Besok minggu bisa Bapak Ibu mengambil kesempatan untuk bersaksi Tuhan baik dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam pembacaan pelajaran dasar iman Kristen. Pertanyaan nomor 15. Apakah ada hal lain di samping membaca Alkitab dan doa yang menolong kita menuju kedewasaan dalam hidup Kristen kita? Mari kita baca. Mengadakan persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain untuk menolong kita menuju kepada kedewasaan dalam hidup Kristiani kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, menyanyikan lagu-lagu Kristiani, menyenangkan hati Allah dan memperkaya ibadah kita, sehingga kamu mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Pertanyaan 16, apakah kehendak Allah supaya laki-laki dan perempuan dikawin? Ya, Allah merencanakan perkawinan dari permulaan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita nggak boleh, Pak. Oke, Bapak Ibu, ingatkan lagi, nanti habis ibadah ini ada rapat majelis ya, Bapak Ibu bisa tinggal, ya kita berdoa bersama nantinya. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, dan abad kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan, pujian menghantar kita kembali kepada kehidupan kita. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh nama-Mu. Aku ingin ikhlas dan mengabdi padamu. Jalan Kau juru selamat
berikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita ini, yang selalu baik terhadap kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Doksologi. Terimalah berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya. Katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita.